bahwa damai itu adalah putusan tertinggi di dalam perkara. Jadi damai itu, kalau kita bicara tentang damai, berarti keputusan itu ada dalam diri kita masing-masing antara para pihak. Iya. Para pihak yang membicarakannya. Iya. Jadi beda kalau itu sudah masuk ke peradilan. Kalau peradilan berarti kita menyerahkan hukum itu kepada hakim juga. Tapi karena Bapak senior nih, boleh nggak? Ada nggak? Kan ini kan advokat ini benar-benar biasanya bagaimana memang sesuai dengan undang-undang. Lalu tiba-tiba pembuat undang-undang. Yang ingin saya tanyakan, pernah pengalaman nggak 5 tahun ini, Pak? Misalnya kayak gini nih. Sebenarnya secara keilmuan kita nggak setuju nih. Tapi kalau misalnya di legislatif ya, DPR ada legislatif ya. Itu harus suara bersama. Ada ndak pertentangan batin sebenarnya nggak setuju nih? Ada ndak nih, Pak? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir di layar kaca sahabat untuk mendatangkan informasi, edukasi dan juga advokasi tentang berbagai macam hal yang akan menjadikan patokan dan pedoman tentunya dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial. Nama beliau adalah Aldefri SH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari biasa dipanggil Pak Dev. Ya, Insya Allah. Siapa yang tidak tahu nih? Sehat, Pak Dev. Aduh, ini sahabat pengacara kondang yang sudah level nasional nih. Beliau ini penggerak kebaikan dengan berbagai bidang-bidang yang dilakoni. Tapi seingat saya itu ada 2 hal yang luar biasa. Dulu pernah jadi duduk di dewan. Ya, Pak ya. Dan lebih banyak memang dikenal sebagai praktisi di advokat, Pak ya. Tapi ngomong-ngomong dulu, Pak, mana enak di antara 2 profesi ini, Pak? Ya, sebetulnya ya ini kan juga seperjalanan hidup ya, sejarah hidup kita, bahwa memang ya itu bahagian dari bagaimana mendewasakan kita dan bagaimana mematangkan kita dalam sebuah profesi sebetulnya. Oh gitu ya? Dengan adanya 5 tahun berputar ya kan ada 3 trias politika, tiga unsur di dalam negara kita ini, ada advokat, yudikatif, eksekutif, ada legislatif, ada eksekutif. Nah, kita sebagai advokat sebetulnya kan berada pada yudikatif, Pak ya. Nah, dalam perjalanan kita merubah perjalanan ke legislatif. Ya. Jadi dalam artian dari pengawal undang-undang menjadi pembuat undang-undang kan gitu. Nah, gitu. Jadi posisi ini kan juga spesies yang berbeda kalau dalam perjalanan. Namun memang ada keunikan yang kita rasakan betapa di saat kita berada di legislatif dibanding dengan di saat kita berprofesi sebagai pengacara. Di saat kita bicara tentang dunia profesi advokat, kita ketemu di sana ada polisi, ada jaksa, ada hakim, kemudian ada pengacara, ada 4 pilar penegak hukum. Pilar penegak hukum. Di saat kita bicara tentang satu pasal dalam undang-undang, kita paling berbedanya di dalam hal penafsiran undang-undang ya. Penafsiran undang-undang. Iya. Akan berbeda di saat kita berada di legislatif. Ini gimana nih? Yang namanya politik, ya, bukan 2 tambah 2 itu bukan 4, tetapi 3 tambah 1. Iya. Bisa saja 5 kurang 1 ya. Gitu. Atau 6 kurang 2. Jadi posisi ya bagaimana mencapai tujuan itu sebetulnya. Namun tentu bagaimana kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri, sejauh mana kita mampu untuk berada pada komunitas-komunitas sebagai advokat kah, sebagai politisi kan. Politisi. Nah, ya kita merasakan betapa ya hebat
sebagai politisi juga hebat, ya, sebagai advokat juga. Tapi karena Bapak senior nih, boleh nggak? Ada nggak? Kan ini kan advokat ini benar-benar biasanya bagaimana memang sesuai dengan undang-undang. Lalu tiba-tiba pembuat undang-undang. Yang ingin saya tanyakan, pernah pengalaman nggak 5 tahun ini, Pak? Misalnya kayak gini nih. Sebenarnya secara keilmuan kita nggak setuju nih. Tapi kalau misalnya di legislatif ya, DPR ya, di legislatif ya. Itu harus suara bersama. Ada ndak pertentangan batin sebenarnya nggak setuju nih? Ada ndak nih, Pak? Ya, memang itu yang akan kita dapatkan di saat kita berada pada dunia politik yang berada di legislatif. Namun seharusnya tidak terlalu jauh dengan undang-undang yang ada seharusnya. Harus begitu ya, Pak? Harusnya seperti itu. Jadi dalam perjalanan kan sering kita lihat ya, era awal-awal reformasi itu. Ya, euforia sebagai politisi itu muncul dari berbagai kalangan. Dari berbagai yang selama ini berada di profesi A, B, C. Ya, kita sebut mungkin dia sebagai seorang guru, bisa jadi dia sebagai seorang advokat, sebagai pedagang, bahkan dari buruh. Ya, juga mereka masuk dalam kancah politik. Ya. Namun di saat kita membahas ya yang namanya perda, tentu jelas landasan hukumnya seperti apa, bahwa hierarki perundang-undangan itu harus jelas, ya tentu urutannya berpedoman kepada undang-undang di atasnya, jangan sampai menabrak antara satu dengan yang lainnya. Di dalam arti ada sinkronisasi dan harmonisasi di dalam penerapan ya pasal-pasal demi pasal yang memang dibangun untuk sebuah peraturan daerah. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi apa? Jadi saat kita sebagai ikut dalam kontestasi politik waktu itu ya, kita rasakan perbedaan antara sebagai profesi advokat dengan di posisi politisi ya, kita bahas undang-undang misalnya. Kita untuk membahas sebuah undang-undang kan kita pahami, kita kuliah di sana. Kemudian kita hadir sepenuhnya dalam perkuliahan, pembahasan undang-undang itu. Ada sidang-sidang yang kita tahapannya yang ada di DPRD. Kemudian berlanjut nanti ke pleno kan, gitu ya. Nah, ada di antara politisi ini, dia tidak pernah memahami undang-undang, tidak pernah membaca, kemudian tidak pernah ikut dalam ya bagaimana pembahasan undang-undang atau sidang itu dilakukan. Kemudian hadir di saat pleno. Nah, di saat pleno dia menyatakan tidak setuju. Dia ditanyakan apa alasan tidak setuju. Ya pokoknya tidak setuju. Gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang kan tidak bisa pokoknya sih tidak setuju. Jadi ini hak saya itu tidak setuju. Demokrasi yang mesti kita teruskan kembali. Demokrasi itu bukan berarti suara terbanyak itu menjadi pegangan yang melulu itu menjadi apa kita. Ya benar, mesti ada unsur ya suara terbanyak itu mesti memenuhi rasa kebenaran dan keadilan, Pak ya. Waduh, dahsyat sekali nih. Tapi ini karena Pak Dev banyak ini, kita kayaknya maunya kepada yang spesifik di Sumatera Barat karena beliau ini sudah berkiprah di nasional dan beliau juga sudah pulang kampung. Kira-kira sudah pernah di Jakarta lama ya Pak ya? Habis ini ya, kemudian pulang ke Sumatera Barat. Nah Pak, kita ingin berbincang untuk Sumatera Barat. Ini kan ranah adat Basandi syarak Basandi kita pulang kampung ini Pak. Nah ini ke Bapak seorang pengacara nih. Kira-kira peran ada ndak seperti apa Sumatera Barat dengan kita ini kan ada harta pusako tinggi, pusako rendah dengan persoalan adat lah di Minangkabau nih Pak. Kita memang melihat sekarang fenomena perkembangan ya, adanya bentuk-bentuk ya kesadaran kembali kepada adat Minangkabau itu. Sampai-sampai ada muncul istilah yang DIM ya, daerah istimewa Minangkabau kan gitu. DIM ya, betul ya. Bagus itu ya. Dalam artian mulai ada kesadaran bersama untuk mengembalikan ya sistem yang ada di dalam adat Minangkabau itu. Dan ini sebetulnya merupakan
ya bentuk peluang yang besar diberikan oleh pemerintah pusat ya dengan adanya undang-undang Provinsi Sumatera Barat yang nomor 17 tahun 2022 itu ya, bahwa diakui di sana bahwa azas ya untuk berdirinya Provinsi Sumatera Barat itu ya dengan dasar adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, ada pengakuan terhadap kearifan lokal Sumatera Barat itu sendiri. Itu tahun 2022 Pak? Ya. Jadi sebetulnya ini kan sudah disuarakan lebih jauh. Iya, tapi sudah diundangkan sudah dalam bentuk undang-undang nih sekarang. Nah, dalam artian ini kan butuh perhatian dan ya pemahaman kita bersama tentang bagaimana sih, apakah ya kita kan sering mengucapkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah seperti apa. Nah, ini barangkali perlu kita ya bahas secara bersama, duduk bersama lah ya. Para tokoh yang ada yang mungkin ada antara, kalau dinyatakan ada tokoh ranah misalnya, tokoh rantau ya. Ranah dan rantau ya. Ranah dan rantau. Atau antara ya seluruh komponen stakeholder yang ada di Sumatera Barat ini ya untuk mengembalikan. Ya sebenarnya kan kalau kita bicara tentang ABSSBK berarti tidak lain adalah balik ke surau sebenarnya. Kalau bahasa sederhana yang populer di zaman itu dulu. Betapa kita rasakan ya, pendidikan balik ke surau itu ya kita masih menemukan hal-hal seperti itu dulunya. Ya saya secara pribadi misalnya benar-benar kita rasakan betapa pendidikan surau itu kita rasakan hasilnya sekarang gitu. Iya. Ya saya sampai SMA itu dari kecil sampai SMA itu kita tidur di surau memang. Walaupun saya di kota kecil di Saulunto dulunya. Asli Bapak Saulunto ya? Kalau asli Solo. Asli Solo. Di mana sih Pak? Oh Solo. Asli Solo. Di mana sih Pak? Solonya Sungai Lasi. Oh Sungai Lasi. Kota nagari kecilnya Guguk Menyambah. Oke Pak. Kita saking apa ini? Kemudian cuman orang tua merantau ke Saulunto karena memang bekerja di tambang waktu itu. Oh tambang ini ya. Batubara Pembilian. Oke. Nah, jadi kami ya kita merasakan betapa didikan surau itu ya betapa ya kami pagi subuh itu sudah mengaji kan gitu ya. Kemudian siang jam sekolah kita sekolah seperti biasa, sore ngaji lagi kan gitu. Malam itu ngaji lagi habis maghrib kan, maghrib mengaji namanya. Kalau sekarang kan baru dinyatakan maghrib mengaji, tapi kita sudah laksanakan sudah ada dulunya. Kemudian setelah Isya kita pulang makan, kemudian bawa buku, bawa bekal untuk tidur di masjid. Walaupun rumah kita tinggal di komplek yang ya cukup, sebetulnya fasilitas yang cukup juga, tapi kita karena memang lingkungan waktu itu membentuk seperti itu, alhamdulillah. Inilah yang membuat kita ya paham sedikit banyaknya bagaimana juga diajarkan bagaimana memahami Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an. Kemudian ya nausaraf dan ya berbagai macam guru-guru kita yang memberikan waktu itu. Ya, ada ya dari perjalanan itu ya ada dari keluarga-keluarga yang datang dari Bukit Tinggi dulu, Ustaz yang datang dari Bukit Tinggi waktu itu. Oh, memang didatangkan juga Ustaznya Pak? Ya. Di samping tokoh kita yang ngajar di dalam, itu juga didatangkan dari ini berarti Pak ya? Ya seperti itu kita apakan kita alami dan memang saya lebih banyak memang pada waktu remaja lebih kepada kegiatan organisasi itu di IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Muhammadiyah ya betul ya. Karena memang beliau sebagai tokoh luar biasa juga, tokoh Muhammadiyah nih. Ya alhamdulillah. Nah, sekarang ya kita juga merasakan betapa saat kita dihadapkan dengan tantangan global sekarang. Ya kalau kita tidak punya dasar, ya tentu semua akan menabrak kita semua. Ya. Iya. Kalau kita tidak punya dasar bagaimana agama mengatur, ya sekarang juga kita rasakan betapa sulitnya kita ya mendidik anak-anak kita. Kita rasakan betapa beda pendidikan yang lalu. Tapi ini bahagian yang memang perlu ya kreativitas kita dalam hal ya bagaimana juga ya
memperkuat dan menambah khasanah ya tenaga-tenaga didik kita dalam memahami itu semua. Iya. Ya, misalnya dalam hal ya bagaimana sikap anak sekarang cuek ya dengan lingkungannya. Nah, kan beda kita dulu ada orang yang sakit kita saling mengunjungi. Kalau sekarang ada yang sakit, ada yang meninggal, kita kunjungi dulunya. Kalau sekarang dengan dia membalas doa lewat WA cepat sehat ya, syafakallah ya. Iya benar. Iya. Seolah-olah selesai. Betul. Nah, inilah yang juga ini kan mesti kita pahami. Kalau tidak diikuti dengan ya pembangunan karakter yang utuh ya tentu ya akan terjadi hal yang ya suatu ketika bisa jadi di saat ada kondisi-kondisi itu terjadi ya seperti yang kita lihat terakhir kita dengar ada yang bapak lansia yang umur 70 lebih kurang 70 tahun ya dia punya anak punya apa ternyata beberapa hari baru diketahui setelah membusuk baru ini apa sebetulnya? Iya betul. Sebetulnya ada yang salah situ ya. Salah dalam pendidikan kita. Bagaimana tanggung jawab seorang anak, bagaimana tanggung jawab seorang tua terhadap anak, mungkin timbal balik lah ya. Nah, mungkin ini yang sudah mulai terlupakan. Ya tidak berapa lama jaraknya muncul meninggal dua nenek yang juga suami istri yang dalam keadaan yang sama, hampir ya berdekatan waktunya ya mungkin daerah yang berbeda tetapi dalam cerita yang sama anaknya bukan anak yang tidak terdidik betul anak yang memang sempat disekolahkan oleh orang tua dan apa sebetulnya yang salah berarti harus kita jemput kembali mana sebetulnya Iya, karena ini kalau dengar dari cerita Bapak tadi kan Pak Dev tadi, artinya ini benar-benar basic sebelum kita bicara masalah nih. Iya. Artinya ibarat dasarnya kalau kuat, ya kan? Ya, karena kan untuk mengurai sesuatu kita lihat agar nanti supaya kusutnya jangan selesai di mana nih. Ternyata bagian dari sesuatu yang ini mendasar Pak ya. Kenapa kita bicara tentang itu terlebih dahulu? Karena yang akan kita lahirkan kan itu tokoh, betul. Ya bagaimana penerus kita, bagaimana ya kita bicara tentang adat, kita bicara tentang masa depan Minangkabau ini di masa mendatang, tidak terlepas dari didikan di awal itu tadi. Ya, kalau seandainya itu ya disinilah ya kita temukan sekarang betapa ya kami selaku praktisi hukum ya kita temukan di saat kita berperkara itu ya antara mama dengan kemenakan, antara induk anak sendiri dengan anak sendiri. Tapi ini menarik ini Pak. Berarti kalau di mana letak salah? Saya jadi teringat dengan yang Bapak bicara tadi. Nah, karena Bapak ada di usia 80-an Bapak sudah di surau ini kan. Saya baru lahir Pak. Tapi jadi yang menariknya adalah kayak gini. 80-an Bapak itu sudah bersekolah Pak. Tahun 80-an saya baru masuk masuk SMP Pak. Jadi teringatnya begini Pak. Berarti sebenarnya orang-orang dahulu itu kan kuat hubungan kedekatan antara anak dan dan orang tua itu dekat. Jadi teringat tuh Pak kalau kita masih ingat di surau walaupun tidak sejaman dengan Bapak tuh kan itu selalu guru mengingatkan jasa dan kedekatan atau pengabdian kepada orang tua. Ya kan Pak. Termasuk juga misalnya kayak di sekolah nih. Sebelum kita kenal dengan berbagai kurikulum termasuk kurikulum Merdeka, guru merdeka dulu dengan nasihat-nasihat bijak kepada muridnya. Enggak Pak. Kamu kayak tadi ini nanti begini nanti mama orang tua membangkit batang terendam dan banyak cerita yang sebenarnya menempel pada anak dia sebagai guru. Kenapa? Nah kalau sekarang kan ini kita lihat perbandingan juga nih Pak. Ya memang inilah yang barangkali perlu kita hidupkan kembali. Bagaimana guru memang mesti kembali mereview bagaimana pola-pola pendidikan yang lalu itu bisa dimunculkan. Betapa ya dengan sebuah hikayat saja. Hikayat betul ya. Hanya hikayat kita cerita tentang Malin Kundang betapa ya itu sudah membentuk betul diri kita bahwa kita mesti ya bagaimana menghormati orang tua, bagaimana benar-benar ya berbakti ke orang tua itu bukan di saat
susah, di saat senang, ya. Tapi saat susah dan senang itu berada pada bagaimana perhatian terhadap orang tua. Karena juga ada intervensi Tuhan, ketuhanan tadi Pak ya. Nah, inilah yang kadang-kadang juga menjadi apa. Kemudian juga ya perlu kita kadang-kadang kita juga melihat betapa ya pola didik itu kan sekarang juga dipengaruhi dengan regulasi yang ada. Iya. Nah, ini yang juga kami beberapa hari ini juga sempat berkomunikasi dengan beberapa kawan-kawan yang aktivis pendidikan, ya, peduli dengan pendidikan ini, ya, kan ada keluar semacam video oleh seorang guru, ya, betapa di saat mereka melakukan misalnya penertiban terhadap gadget yang dimiliki oleh si anak, sementara dalam undang-undang KUHP sekarang, ya, jangankan guru, polisi pun tidak boleh. Nah, ini perlu dikaji kembali nih undang-undang yang sudah menjadi bahagian yang mesti, ya, suatu ketika bisa jadi ini bahagian yang mesti dibahas kembali. Sejauh mana ini dampaknya terhadap pendidikan dan apa. Nah, ini kan juga hal-hal yang perlu disinkronkan, diharmonisasi kembali. Apakah sesuai dengan pendidikan atau tidak? Iya, betul. Kalau tidak, ya, undang-undang kita, orang tua menuntut anaknya disekolahkan di tempat itu menjadi baik, kan? Betul. Tetapi di saat sang guru melakukan perbaikan terhadap anaknya, malah nanti guru boleh dituntut dengan undang-undang. Masalah HAM, masalah apa, ya. Ada yang kadang-kadang, ya, kalau kita dulu guru mengaji saja dibekali dengan oleh orang tua dikasih rotan, kan, kasih lidi, kan, gitu. Nah, ini Pak, kami serahkan anak kami. Nah, kalau ada hal-hal yang apa, nanti silahkan Bapak lakukan hal-hal yang. Dan memang tentu, ya, batas-batas tertentu yang boleh diapakan. Tapi saya jadi teringat Pak, ini Pak Dev, boleh tidak kira-kira begini nih, ketika kita ada undang-undang adat bersandi syarat bersandi kitabullah, misalnya dalam hal kita usulkan untuk pembuat undang-undang, contoh kayak tadi Pak, pendidikan ini kan juga perlu kayak tadi Pak, hukuman. Kalau ada undang-undangnya misalnya nih, boleh memukul anak, contoh tangannya, contoh kakinya, dan itu diundangkan, yang tadi itu dimasukkan ke dalam undang-undang yang nomor 20 tahun 22 tadi Pak. Mungkin enggak kira-kira, karena kan ada efek jerah. Karena kalau tidak Pak, kan memang anak-anak tuh apalagi anak sudah tahu, awas ya, ibu nanti saya laporkan HAM loh. Dan itu sudah ada mulai semenjak anak SMP. Artinya kalau seandainya kita buat yang tadi Bapak bilang tuh ranah dan rantau, kemudian kita di Minangkabau, karena pendidikan dulu kan efek yang untuk efek jerah diberikan juga kepada tenaga pendidik, karena pendidikan juga ada lembut dan juga ada tegas, kan. Kalau suara aja kan kadang-kadang anak-anak lebih tegas. Menurut Bapak mungkin nggak ini, nak? Ya, memang ini yang mesti dilakukan oleh tokoh-tokoh, terutama tentu kawan-kawan yang memang berada pada posisi si pengambil kebijakan sekarang. Apakah tokoh publik dalam posisi ini eksekutif selaku kepala daerah, baik mulai dari provinsi maupun kabupaten kota, kan gitu. Baik ke bawahnya nanti pejabat nagari, kan gitu, ya. Kan nanti ada perda provinsi, ada perda kota kabupaten, ada peraturan nagari. Pernah ya. Nah, peraturan nagari inilah yang detail nanti adat salingka nagari, kan gitu. Itu kan akan berbeda itu. Betul. Berbeda masing-masing. Namun perbedaan itu bukan berarti perbedaan yang substansi. Tapi barangkali perbedaannya itu berkenaan dengan hal-hal bagaimana menyikapi pada posisi di mana bumi dipijak, di situ lagi dicucuk. Tapi itu sah secara undang-undang, Pak. Adat salingka nagari. Itu posisinya sampai situ. Oh iya. Saya masih dengar kayak kita bicara Solo tadi nih Pak, di Saling Bakar, entah sekarang nggak tahu ya Pak ya. Itu kalau nggak salah itu tidak boleh berpakaian yang gadis-gadis itu, misalnya kayak tadi tuh apakah yang tidak yang pakai celana, ya ketika dia ke publik, ke pasar atau apa kayak gitu. Itu kan memang dibenarkan tidak melanggar HAM nanti judul Pak. Ya itu tadi makanya tentu lahir dari di mana posisi itu, ya, Sumatera Barat secara utuh tentu ini bahagian yang memang mesti
memulai ya, dalam posisi ini perda provinsi, kemudian breakdownnya ke bawah perda kota kabupaten, kemudian peraturan nagari. Karena peraturan nagari kan juga tidak boleh nanti bertentang ke atas ya. Ke atasnya. Oke. Maka ada sinkronisasi nanti oleh pejabat terkait kan gitu posisi. Iya. Nah, berkenaan dengan itu ya jelas ya, kalau itu kan adat bahasa ini, syarat bahasa ini kita boleh itu kan kembali kepada apa sebetulnya ya. Adat bahasa syarat kan ada syarat mengatur, adat memakai kan gitu. Iya, betul. Di saat memang agama menyatakan ini ya dalam apa kita kan jelas Islam gitu. Selagi tidak bertentang dengan undang-undang dasar dan tidak bertentang dengan norma-norma Islam, yaitu itu dikuatkan sebenarnya Pak ya. Itu posisi. Oh iya. Jadi memang kita sangat berharap adanya kemauan bersama. Ini kemauan bersama memang adanya keinginan bersama dari stakeholder yang ada, dari seluruh unsur, mulai dari legislatifnya, mulai dari eksekutifnya, yudikatifnya, ya sama-sama memahami pada posisi itu. Iya. Saya melihat ini yang memang mesti kita bangun ya, kesamaan visi dan misi kita dalam ya bagaimana baiknya generasi ini ke depan. Iya. Kira-kira. Ya Pak, luar biasa nih. Ini artinya ketika nanti ini dibuat aturan, kita juga selamatkan artinya bicara Minangkabau dengan keberagamannya tempo dulu, hari ini dan akan mendatang. Khusus untuk masa mendatang, kita harus juga perhatikan kondisi anak didik yang akan melanjutkan tongkat estafet ya Pak ya. Nah, tapi ini bicara kondisi terkini misalnya kan Pak, dari kasus-kasus Bapak sebagai pengacara, dari kasus-kasus Pak, itu kan kita kan masalah laporan ada enggak kejadian kayak gini, misalnya anak dengan orang kemenakan dengan mama dalam kasus-kasus atau dalam bentuk berbagai kasus ini, kami mohon dicerahkan ya, ada nggak kira-kira atau seperti apa nih Pak ini gambaran di Minangkabau hari ini yang terutama yang mungkin Pak Dev dengar atau Pak Dev alami sendiri. Misalnya gitu ya, sering kita temukan di dalam pergeseran irisan antara hukum adat dan hukum pusako tinggi dengan pusako rendah. Iya. Nah, pusako tinggi, pusako rendah ini kan sebetulnya hal yang berbeda sebetulnya. Aturan yang berbeda. Di saat kita bicara tentang pusako tinggi, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah adanya unsur ranji, kemudian siapa yang menjadi penghulu atau datuk mamak pewaris di dalam sukunya itu sukunya. Di saat kita bicara tentang pusako rendah, ini kan murni keluarga ya, berkenaan dengan faraid. Faraid dalam Islam. Dalam artian yang dibutuhkan tinggal lagi masalah harta pusako tinggi. Keterangan waris dari yang bersangkutan, kedudukan waris yang bersangkutan. Lalu dibagi secara Islam nanti ya. Bicara tentang Islam. Iya betul ya. Hanya saja posisi ini yang sering terjadi kita temukan di saat misalnya seorang datuk kan, pucuk adat misalnya. Iya. Nah, di saat dia mengelola kaumnya, kan dulu ada namanya diberikan tanah abuan, Kalau istilah di kampung kami tanah abuan gitu. Iya. Di mana ada yang berupa sawah, ada berupa ladang ya Pak ya. Ada berupa sawah, ada berupa ladang. Iya. Nah, ini di saat dia menjabat sebagai datuk, kepala waris, maka dia diberikan lahan yang bisa untuk menghidupi hidup, karena memang dia kan dalam perjalanan hidupnya selaku mama kepala waris itu kan anak dipangku, kemenakan dibimbing gitu. Jadi di samping dia memperhatikan anaknya, juga keponakannya yang mesti dia menjadi perhatian. Ini kan butuh income lah Pak ya zaman sekarang, yang memang kadang-kadang tanpa disadari tentu akan menguras waktu, menguras tenaga, kemudian menguras materi secara di saat dia selaku pemangku adat itu tadi. Maka ada tanah abuan. Nah, cuma saja kenapa terjadi kasus-kasus yang muncul yang kita temukan di saat tanah abuan itu tadi, kemudian yang bersangkutan meninggal karena ada sekian lama panjang rentang waktu kadang-kadang sehingga di saat beliau meninggal, sang anak menganggap itu adalah
harta bapaknya. Oke. Nah, inilah yang sering menjadi irisan di dalam perkara-perkara yang kita lihat, gitu ya. Tapi sebetulnya bagaimana kita mengembalikan ini di saat ya kita kumpulkan bukti-bukti, kita kumpulkan saksi, bahwa itu ya penjelasan itu sebetulnya. Ini tahapannya sengketa ini kan tidak melulu langsung ke pengadilan seharusnya. Mestinya seperti apa, Pak? Ada tahapan yang sebetulnya ya kok bisa joparuah selesai kan. Iya. Kalau ya kok dalam artian apa? Ya jangan mangok keluar badan. Jangan lebih dulu diserahkan ke orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ya, siapapun sebetulnya mesti punya prinsip seperti itu. Ini prinsip bagus ya. Kalau kita ambil misalnya bahasa yang sering kita lihat di tagline militer misalnya TNI, damai itu indah kan gitu. Damai itu indah. Oke. Damai itu indah. Gitu ya. Sebetulnya kita selaku profesional, ya selaku penegak hukum juga memahami seperti hal yang sama sebetulnya, bahwa damai itu adalah putusan tertinggi di dalam perkara. Jadi damai itu, kalau kita bicara tentang damai, berarti keputusan itu ada dalam diri kita masing-masing antara para pihak. Iya. Para pihak yang membicarakannya. Iya. Jadi beda kalau itu sudah masuk ke peradilan. Kalau peradilan berarti kita menyerahkan hukum itu kepada hakim, pada orang lain di luar kita untuk membuat suasana damai, begitu ya. Walaupun nanti ketika selesai belum tentu damai. Jadi, damai abadi itu memang tadi ya, Pak ya. Kalau memang mau menyelesaikan, ya ambil dulu. Itulah yang namanya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu ya mulai dulu dari mungkin yang bersengketa tadi mungkin antara keluarga ibu kan. Kalau di Pusako Tinggi itu kan biasanya garis ibu. Garis ibu, betul, Pak. Jadi dari garis ibu. Kemudian laki-laki tertua dalam garis ibu itu siapa? Selaku mamak kepala waris. Apakah dia mamak kepala waris itu sekaligus dia sebagai mamak kepala kaum karena dia diangkat sebagai datuk. Kan bisa saja menyatu atau barangkali terpisah antara mamak kepala waris dengan mamak kepala kaumnya. Kan bisa jadi terpisah. Maka posisi ini mama kepala waris mungkin untuk sebagai edukasi nih Pak, berarti kan mama kepala waris itu adalah lelaki tertua di suku di rumah tangga itu, dalam kaum itu ya. Kalau kan ada jurai dalam Ranji itu ada jurai yang istilahnya satu, kalau saparwi gitu ya, satu peranakan ibu gitu. Dari ibu, garis ibu, kemudian ibu ini punya anak 3 perempuan misalnya. 3 perempuan ya, ke bawah laki-laki misalnya. Maka yang berlanjut itu kan hanya yang perempuan. Ranjinya. Kalau tiba yang laki-laki kan terputus dia ya. Itu bedanya di Minang dengan Islam garis keturunan yang ada di Pusako Tinggi dan garis keturunan yang ada di dalam faraid gitu. Perbedaannya kalau kan menyeluruh dibunyikan. Berarti dari keterangan ibu tadi ya Pak ya, yang disebut dengan mama kepala waris itu, ini ya ibu, kemudian dia beranak 4-5 orang lah, ini misalnya ada 2 laki-laki, ini perempuan 3. Ya mama kepala waris itu siapa lelaki tertua ya Pak ya. Oke, baik Pak, lanjut Pak. Kemudian ya kita dalam penentuan juga di saat kita berperkara, jelas yang berhak mengajukan perkara itu adalah mama kepala waris itu tadi. Sering-sering kan itu menjadi bahagian kurangnya pihak nanti ya, di saat itu tidak disertakan di dalam tuntutan-tuntutan sengketa tanah Pusako Tinggi itu. Ini yang kadang-kadang juga sering terjadi. Tidak mengikut sertakan mamak kepala waris sebagai penggugatnya. Ini kan itu dalam teknis beracara lah nanti. Beracara ya Pak. Tetapi pada posisi yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana memang adanya kesadaran bersama, memahami mana yang Pusako Tinggi, mana yang Pusako rendah terhadap anak kemenakan kita, kaum kita.
Nah, ini yang barangkali perlu didudukkan. Nah, kemudian bagaimana kita sama-sama memahami bahwa pentingnya kehidupan sosial ini dibangun dengan baik. Ya, antara ya kalau seandainya kan Ranji itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ditandatangani oleh orang 4 jinih, ya, istilahnya 4 persukuan yang berbeda kan gitu. Harus dikuatkan oleh ya misalnya kalau misalnya Pak Zul misalnya sekarang suku apa Pak Zul misalnya? Melayu. Saya ada suku Melayu, Caniago, Jambak, Koto misalnya kan gitu. Maka tidak bisa hanya suku Melayu saja mengakui Ranji kita itu tadi. Ada juga pengakuan dari pihak-pihak yang lain. Karena nanti keterkaitannya juga Ranji itu akan menjelaskan, oh iya, si anu tuh kemenakannya situ tuh ya, memang itu mamaknya dia, itu keturunan dia gitu. Jadi memperjelas sebetulnya betapa terbukanya dalam hal informasi. Tapi sebentar Pak, apakah Ranji itu juga ditandatangani atau sekedar pengakuan aklamasi aja atau bagaimana Pak? Ya, ditandatangani. Ditandatangani. Kemudian nanti ada kan nanti juga berikutnya. Ada kan, ada wali nagari. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya ada lagi tuh di persoalan kalau kita tanya di masyarakat kita. Ya kan kadang-kadang Ranji kan disuruh-suruhan Pak. Ya. Jangan sampai tahu si anu yang sering apa kan itu? Disembunyi, benar nggak Pak ya? Yang sering muncul ke permukaan sampai ke pengadilan itu karena memang itulah tadi. Maka disitulah terjadinya pemalsuan dokumen. Ranji yang diputus, itu bukan keturunan. Bisa jadi nanti kan ya ada cerita-cerita yang dibangun, dibuat narasi yang kadang-kadang menghilangkan hak yang lain. Betul. Itu yang sering terjadi. Sementara hakim kan tidak melihat secara utuh. Betul. Bagaimana penjelasan apa tadi itu. Jadi posisi ini yang kadang-kadang membuat sengketa itu berlarut-larut ya, mulai tingkat pertama, kemudian banding, kasasi, kemudian kembali lagi nanti di tingkat Mahkamah Agung itu namanya PK, tinjau kembali ya. Peninjauan kembali. Bahkan peninjauan kembali itu ada PK1, PK2 gitu. Segitu ya, Pak ya? Kalau memang ada bukti-bukti novum yang bisa ditemukan kan gitu. Berarti bukti belakangan yang bisa itu ya, Pak ya. Jadi dalam artian bukti yang memang pada waktu tahapan peradilan yang ada itu tidak dikemukakan. Tidak muncul ya. Mungkin terakhir baru didapatkan. Bisa jadi dalam bentuk saksi atau dalam bentuk bukti tertulis kan gitu. Jadi seperti Ranji tadi lah. Ranji tadi dia sebetulnya 5 orang bersaudara. Tapi ternyata yang lain ada yang 2 yang ditutupi atau 1 yang ditutupi. Di saat yang 1 ini tidak dibawa serta di dalam posisinya nanti, ini kan ini menjadi masalah adanya ya eksepsi atau bantahan dari pihak lawan nantinya menjadi sebuah fenomena nanti bisa jadi gugatannya itu NO atau tidak diterima oleh hakim karena kurang pihak gitu ya. Kurangnya subjek hukum dalam pengajuan gugatan itu. Gitu ya Pak ya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Waduh. Kira-kira seperti itu. Nah, kita melihat juga seperti sekarang ya mesti ditumbuhkan bagaimana perda atau undang-undang yang kita menyambut undang-undang Provinsi Sumatera Barat itu ya mungkin perlu ditumbuhkan kembali ya sekolah-sekolah adat lah ya, sekolah-sekolah adat mungkin betul. Mulai dari tingkat bawah mungkin Pak ya, masyarakat nagari ya mungkin nagari perlu menstimulan untuk itu ya, baik sekolahnya secara formal maupun non formal kan Pak. Bahkan kadang-kadang ini kalau kita ada survei nih, apakah anak-anak muda nih apakah kamu tahu Ranji atau tidak, apakah kamu tahu sukumu atau tidak, bisa saja kan Pak. Bukan bisa saja, itu terjadi. bukan bisa saja. Dan itu terjadi. Itu sudah hal yang kadang-kadang lumrah saja ya di anak muda ya. Kadang-kadang kan kita pernah melakukan ya dan namanya sekolah adat ya. Kebetulan kami juga punya lembaga pendidikan dan pelatihan adat Minangkabau. Pak Ade punya ya, betul ya. Dengan beberapa kawan-kawan yang memang sebagai penulis buku adat itu ya. Nah, kita buat sekolah-sekolah adat itu tadi, dan di saat kita melakukan sosialisasi tentang sekolah adat itu ya di saat berhadapan dengan siswa ya bukan hanya siswa, bahkan orang-orang tua yang ada di dalam yang hadir pada waktu itu
Ya ditanya suku saja tidak tahu. Nggak tahu ya. Kan sangat apa ya? Miris ya kita ke depan dulu ini ya Pak ya. Suku dia sendiri tidak tahu. Gitu. Nah, jadi dalam artian pengenalan itu memang harus sedini mungkin lah dari orang tua, sehingga dia sebetulnya kan ini juga bahagian yang mesti edukasi yang mulai dari rumah dan lembaga pendidikan gitu ya. Iya. Kalau kita ingat dulu kayak gini Pak, kan dari cerita adat dari yang cerita tadi, contoh kayak kita kecil nih. Kamu ini jangan bahasa awaknya kan Pak, jangan gara-gara saya nunda tuduh sana tuh. Apanya tuh dulu, bla 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 bla. Tuh kita kan nggak tahu Pak. Tapi memang karena diceritakan terus, diedukasi terus. Nah ini kan jadi paham gitu kan. Kalau seandainya adat tadi ada yang kayak gitu, kayaknya juga enak tuh Pak. Misalnya kayak tadi nih dari tokoh unsur kayak tadi ya, misalnya contoh seperti sekarang kayak mama, contoh pada mama nih kan, Sianu yang secara otomatis yang ini juga tahu gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya ya kenapa kalau kita hubungkan lagi misalnya kenapa perlu adanya ranji dan apa itu, ya bisa saja dia nanti kalau tidak misalnya seperti ranji yang terputus kita dampaknya itu sampai nanti suatu ketika ternyata dia adalah saudara sepupu yang tidak boleh kawin kan gitu. Betul Pak. Nah, dia ketemu di tempat yang berbeda, Jawa, di rantau di mana akan bahaya itu. Bahaya betul. Nah, keturunan kironya kemanakan. Jadi bisa saja kan mama kawin dengan kemenakan kan itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi barangkali ini perlu ya edukasi itu ya pengenalan itu memang dari dini. Iya. Apalagi kalau seandainya memang mulai ada indikasi-indikasi mengaburkan keturunan itu tadi. Dampaknya kan luas itu. Syarat mengatur adik memakai itu tidak bisa digunakan di sana. Kalau seandainya ini diputus, kan dampaknya kedua sisi. Dua sisi Pak, betul. Nah, ini kadang-kadang yang memang mesti menjadi perhatian kita. Terutama ya dengan ya seperti yang Ustaz ceritakan juga tadi, bahasa mengenai ya tawuran itu bisa dihindari dengan kita mengedukasi anak dalam hal ya bagaimana ranji kita menjelaskan ranji itu. Walaupun dia jauh. Nah, mungkin ada beberapa rangkaian, tapi ada penghubung nenek yang memang menyatu di sana. Nah, cuman karena kan antara kaum bapak dengan kaum ibu kan berbeda nanti suku pada suku kan. Kalau dia berada pada suku bapak maka sukunya suku Bako namanya kan gitu. Nah, kalau suku ibu berarti inilah yang menjadi suku dia. Berarti itu Bakoang tuh kan gitu. Betul Pak. Nah, dan itu pernah terjadi itu menjadi bahagian salah satu ya problem solving. Pernah kami waktu kecil dulu Pak. Jadi ketika sebenarnya kita dendam dengan orang itu, kata orang tua, jadi itu perang yang itu tuh apanya itu mama itu segala macam gitu Pak. Ini kan akhirnya redam emosi yang tadi disulut, mungkin hal sederhana lah. Tapi kan ada nampaknya yang tadi tuh edukasi membuat kayak tadi Pak problem solving ya Pak ya. Yang akhirnya memang berantem, yang akhirnya harus tuntut-tuntutan, yang harusnya gontok-gontokan, akhirnya ini ya. Iya. Waduh dahsyat nih. Tapi yang menarik juga begini loh Pak. Bapak kan pengacara. Mestinya kan persoalan-persoalan adat ini mesti munculkah kerana hukum yang sifatnya kan hukum mama, kan ada mama yang kusui kan menyelesai itu, ini hubungan kalau di apa ya Pak, di suku kan ada suku mama, kemudian juga nanti kerapatan adat segala macam Pak. Nah mestinya mestinya kan selesai yang paruh menyelesai tekok kusui paruh kan menyelesai dulu kan Pak. Mestinya kan nggak banyak kasus karena hukum positif. Atau artinya karena kan sejalur nih, ada satu sisi mama yang ngatur kemenakan dengan aturannya, di satu sisi hukum positif. Kira-kira Pak gimana peran-peran misalnya di titik ini, dan ada kan nanti yang nyambung ke hukum ini positif nih? Ya sebetulnya juga kembali kepada bagaimana edukasi ya antara mama ke keponakan tadi gitu ya. Tetap edukasi itu awal dari permasalahan. Kalau seandainya edukasi itu tidak berjalan, ya kalau dulu kan kita pahami betapa ya kemenakan itu seperintah mama. Kemarin iya betul. Iya. Tapi mama yang mana kan gitu. Iya. Jelas mama, tentu mama yang tagak di yang bana kan gitu. Betul. Pada posisi inilah sebetulnya ya bagaimana menjelaskan ya seperti ranji tadi, kemudian termasuk ya ranji itu kan juga mengikut dengan aset sebetulnya. Iya. Aset tanah, aset yang dalam bentuk sawah,
perladangan, dataran, perbukitan kan gitu. Iya, Nah, nanti apakah itu ya nanti kan ada juga namanya tanah kaum kan, tanah ulayat. Nah, ulayat ini juga terbagi ulayat nagari, ulayat kaum dan ulayat ya pemerintah kan gitu ya. Jadi posisi ini kan mesti dijelaskan. Atau tanah taruko misalnya, memang Inyo yang membuka. Gitu. Kalau tanah taruko itu kan lahan yang tidak ada pemilik, kemudian dibuka siapa lala dikerjakan, berarti itu milik dia kan begitu kan? Oke. Itu posisinya. Nah, jadi sejarah itulah yang mesti dijelaskan. Oh iya itu Angku Wawa dulu tuh yang memulai baladang di Sinan gitu ya. Nah, ada di sebelah tuh yang di situ Sia. Nah, jadi kan sambil cerita kan kita sering dibawa tuh oleh kakek-kakek kita ya waktu itu. Ya sambil ya sebetulnya kami juga ya sempat dibawa oleh kakek waktu masih sekolah SD lah ya. Waktu itu kakek kami waktu itu ada kebun kebun kopi sama kebun tembakau. Pagi-pagi bawa kita ke peladangan pas libur itu kan, libur dari Soluntuk pergi ke kampung kan, dibawa lah pas libur itu kasih lah cangkul kan. Kan belum seberapa kita cangkul, udah capek kan. Itu si kakek nanya ke kita kan waktu itu kan, bang, salok dang. Iya. Kalau ndak salok dang, rajin-rajin sekolah di, rajin-rajin belajar di. Kau ndak tangkai itu yang kapacit gitu. Itu yang terjadi. Iya. Hal yang sepele sebetulnya kan. Jadi pemicu semangat kita Pak ya. Itu posisinya. Dia tanpa pendidikan kan. Betul. Namun tentu ya hal-hal yang mesti ya mungkin seperti waktu-waktu waktu sholat, waktu apa juga menjadi perhatian oleh si kakek dan ini kan juga bagian pendidikan itu bukan hanya non formal Pak ya, di sekolah saja. Tapi kadang-kadang yang itu yang masuk loh Pak. Ini yang kadang-kadang ya berbekas dalam kepala itu. Iya. Ada juga sekarang ya kita lihat tuh dalam meme-meme di Instagram ya, yang kita lihat ada anak yang dikasih beban batu bata gitu ya, sebelah kirinya, kemudian dikasih beban pena satu. Nah, ini udah kecapean nih. Akhirnya mana yang enak sama kamu? Mau kerja yang ini atau kerja yang ini? Nah, ini kan bentuk edukasi. Betul. Ya, jadi emang begitu juga adat ini tanpa edukasi tidak mungkin bisa dilakukan. Gimana selama ini orang berpikir tentang sekolah adat itu? Betul. Mana pernah berpikir? Karena sehingga nanti akhirnya ya sekarang seperti inilah. Nggak ada regenerasi itu nggak jalan gitu. Nah, ini yang barangkali perlu dihidupkan. Kalau dulu kan kenapa ya antara mama dengan keponakan bisa saja melanjutkan estafetanya sebagai ya di saat mama udah meninggal, datuknya meninggal, ada saja cepat penggantinya. Cepat mudah ya Pak ya, dengan mudah dicari ya. Kenapa? Dulu banyak hikayat-hikayat dalam randai, dalam hiburan-hiburan Minang itu saluang, kadang rabab, gitu. Jadi rabab saja menyampaikan. Rabab saja menyampaikan. Sebetulnya itu. Nah, mungkin dengan edukasi sekarang tentu YouTube atau apa gitu. Yang perlu jadi apa gitu. Memaksimalkan teknologi yang ada digital. Bagaimana digital ini menyesuaikan juga untuk ya pendidikan-pendidikan yang membangun karakter itu tadi. Kira-kira itu. Iya, tapi itu kan sebenarnya memang adat itu kan di samping kita bicara adat secara literatur, sebenarnya kan adat itu memang secara harus hidup di tengah masyarakat kan Pak. Karena kan ketika dia hidup maka dia jadi nilai. Tapi kalau dia jadi cerita itu kan dia tidak jadi ini ya kan. Memang sebenarnya seperti tadi Pak, bagaimana semangat saya jadi terpikir dengan undang-undang tadi, bagaimana seluruh tokoh menghidupkan menghidupkan kekhawatiran dan menghidupkan kembali nilai-nilai
secara bersama. Ini sepertinya memang perlu gerakan ini. Karena kalau tidak banyak ancaman loh Pak. Seperti di Sumatera Barat kayak tadi itu. Mohon maaf, dalam kasus-kasus negatif yang memang hantaman terhadap kampung atau negari yang adat bersandi kitabullah ini tentu tidak akan orang biarkan begitu saja. Ancaman internal, orang mulai acuh dengan dengan adatnya karena memang sudah tidak menarik. Kemudian ancaman eksternal kan sudah luar biasa nih Pak. Memang memang inilah yang barangkali mesti menjadi kesadaran kita bersama. Nah, karena undang-undang juga menyatakan seperti itu. Ya, di saat kapan itu adat bisa diakui oleh undang-undang negara ini, oleh hukum positif ini, di saat memang kearifan lokal itu hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal hidup. Hidup. Kalau seandainya itu tidak hidup lagi, udah lepaslah. Tidak jadi maka dia tidak akan menjadi sebuah kekuatan untuk bisa diterapkan gitu. Nah, itu posisinya. Jadi sepanjang itu masih ada, masih diakui, masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat, maka itu secara hukum positif diakui. Diakui ya Pak ya. Nah, makanya undang-undang KUHP yang baru yang akan diberlakukan 2025 nanti itu, yang mesti diedukasi juga masyarakat kita. Tentang apa tuh? Berkenaan dengan pasal KUHP itu berkenaan dengan sepanjang itu ada hidup di dalam masyarakat itu berjalan hukum adat, maka di saat itu undang-undang mengakui. Gitu. Itu yang akan melakukan. Dia akan melakukan Pak. Waduh, ini benar nih. Iya. Wah. Ini posisinya nanti. Jadi kalau kita lengah dengan menyiapkan perangkat-perangkat, ya sekarang kan juga sudah ada sebetulnya ya dari undang-undang perda provinsi itu berkenaan dengan tanah ulayat, berkenaan dengan nagari, pemerintah nagari kan gitu. Kemudian pemanfaatan tanah ulayat baru sebatas itu. Nah, tapi bagaimana mengembalikan ya nilai-nilai yang lebih kepada terapan ya, adat sopan santun, penyakit masyarakat. Ini kan belum, baru masih masalah aset dan apa bicaranya bagi atas ya dibahas. Betul ya. Itu barangkali ini perlu bahasan kita bersama. Perlu ya, kalau seandainya tidak ada pembahasan itu, maka ya akan terjadi kemungkinan yang akan menolak itu orang Minang sendiri nanti di saat diterapkan. Harus edukasi dulu kita lancarkan Pak ya. Nah, ini yang kita mesti munculkan kesadaran bersama untuk itu. Tapi memang ini kan Pak, ada kan Pak persoalan hukum secara adat itu dibawa ke ranah hukum positif kan juga ada, memang ada kan Pak, ada ya Pak ya. Jadi itu kita sebutkan tadi, di saat misalnya kan tahapan penyelesaian hukum adat itu tadi. Seperti apa sih Pak? Seperti misalnya tadi masalah alurnya nih Pak, Sako tinggi tadi misalnya kan gitu ya. Kan di saat itu tidak bisa diselesaikan oleh kaumnya deh, mungkin yang saparwi tadi, dalam kaum, dalam rumah tangganya, dalam orang yang satu ranji tadi, maka ini dibawa ke hukum kerapatan adat nagari. Kekan dulu ya? Kekan dulu. Jadi saparwi dulu, kemudian kerapatan adat. Nah, baru kalau seandainya tidak ada kesepakatan di sana, maka ini ya yang kadang-kadang berlanjut ke peradilan. Makanya juga peradilan kini mengadopsi itu. Di saat itu tidak dilalui, maka perkara itu dikembalikan. Gitu. Itu. Tapi hebat juga nih Pak. Karena tiba-tiba kalau ada orang pintar, punya kepentingan, nanti kan dengan kekayaan segala macam dia lewati aja ini kan. Gitu ya dalam peradilan. Sekarang harus luatkan dulu banyak hal yang memang dari putusan-putusan istilahnya dalam hukum primatur gitu ya. Hukum pelaksanaan peradilan ini belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti di proses peradilan. Mesti melalui dulu tahapan dikan gitu ya. Kerapatan adat nagari. Ada enggak keputusan kan di sana? Ada enggak hasil kerapatan adat nagari di sana? Berkenaan dengan perkara yang dibawa oleh masyarakat yang ke pengadilan tadi langsung tadi kan. Iya. Kalau seandainya Pak, ini sudah diajukan ke pengadilan, sementara dirapatkan belum ada. Tiba-tiba yang dilaporkan ini selesai di kan, nggak jadi kan Pak, secara otomatis batal kan Pak ini. Ya kalau seandainya bisa diselesaikan di kan, berarti tidak ada perkara lanjut ya gitu. Itu yang tadi perdamaian tadi Pak ya, damai tadi itu ya. Jadi ini yang juga ada dua pendapat dalam posisi ini oleh para praktisi hukum dan pakar-pakar hukum.
ya ada yang memahami bahwa berkenaan dengan tahapan hukum adat itu kan itu hanya pada posisi sebagai pihak mediator gitu ya. Posisinya sama dengan mediator. Oke. Nah, di satu sisi ada yang memahami bahwa ya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa penghulu ya kerapatan adat, penghulu pucuk itu kan datuk itu adalah memberikan kata putus. Ya. Kawitnya bih pancongnya putih ya. Mapayam. Jadi tabujo lalu terbelintang patah. Jadi dalam artian memang keputusan yang dibuat. Nah, tetapi secara hukum positif ini hanya sebatas tercapai perdamaian atau tidak tercapai perdamaian antara pihak yang bersengketa tadi. Nah, kalau tercapai perdamaian maka selesai. Makanya memang proses yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang dalam KAN itu tadi ya benar-benar ya kusik menyelasai lah. Maka tidak perlu ini berlanjut ya ke pengadilan. Nah, kalaulah ke pengadilan kan ini ya kita sangat miris memang perkara-perkara adat ini kalau lanjut ke pengadilan karena begitu panjangnya perjalanan yang mesti dilalui. Ada dua hal yang memang kita rasakan akan hilang. Yang pertama, ya misalnya silaturahim putus tuh, betul. Tak ada saling menjanguk di antara mereka itu. Kok tiba ada namanya kababaya, ya betul. Bahambawan, kababuru kababaya baimbawan, kababuru bahambawan. Nah, dua hal ini hilang betul. Di saat perkara itu sudah masuk proses hukum. Ya. Nah, panjang tuh perjalanan. Maka kata orang kan begini kan Pak, kalau ke pengadilan itu kalau sudah ke pengadilan satu jadi arang, satu jadi abu gitu. Nah, ini yang sangat kita ya memang upaya bagaimana paruh menyelesaikan lah. Ya, di dalam sengketa-sengketa adat ini ya. Nah, ini yang memang mesti kepiawaian yang diharapkan ya. Makanya juga bagaimana tokoh-tokoh yang dihadirkan sebagai pemberi keputusan tadi, pembuat kebijakan atau keputusan tadi ya memang benar-benar orang yang paham juga dengan hal-hal yang ya adat itu sendiri. Nah, artinya jangan hanya sekedar ya sekarang kan banyak gelar-gelar datuk itu dihadiahkan, diapakan gitu ya. Iya. Nah, ternyata juga berbalik lagi kepada yang mengangkat datuk tadi kan. Efeknya kepada ketika dia tidak di saat dia tidak punya kompetensi, tidak punya marwah sebagai seorang yang sudah dianjung tinggi, yang bagadang gitu ya. Maka ukuran patuju mungkin itu kan tidak gampang memang mendudukkan itu. Ya seperti kasus-kasus yang muncul misalnya ya tokoh-tokoh yang sebetulnya ya tidak pantas untuk diberikan gelar-gelar seperti itu. Jadi jangan sembarangan juga kita mengumbar gelar-gelar adat itu. Nah, ini yang ya kasat mata ya secara umum kita lihat betapa ya ternyata menjadi salah satu gembong narkoba misalnya kan. Salah satu jaringan narkoba walaupun dia pejabat negara kan gitu. Iya betul. Ya ini kan juga merupakan bahagian yang mesti kita edukasi dari awal. Iya. Ya, jangan nanti ya kasihan kita. Iya. Masyarakat yang kaum yang tadi itu tuh datuang yang itu itu datuang. Malu. Rasa malu kita kan. Iya. Enggak usah sebut pasti orang-orang tahu lah. Iya. Di Sumatera Barat siapa yang terakhir ini diberikan gelar datuk tapi ternyata dia berada pada posisi yang menjadi ya tokoh publik yang akhirnya menjatuhkan diri dia sendiri, kemudian juga akan mempermalukan orang yang mengangkat itu tadi. Nah, kan itu dilema itu. Jadi sejarah yang kelam bagi ya lembaga-lembaga kerapatan. Ya, sekarang kan juga ada Elkam, ada ya banyak lembaga yang sebetulnya apakah sama
Elkam dengan kan dengan sama. Itu kan perbedaan. Ada yang statusnya hanya sebagai ormas sebetulnya. Nah, ini kan harus didudukkan juga nih. Mana yang memang kan kerapatan adat nagari, siapa yang berhak memberikan gelar itu siapa sebetulnya. Harus jaleh, keturunannya jaleh. Jadi asal-usulnya Pak ya. Dan termasuk juga sebenarnya patut je mungkin kalau apalagi kalau nanti memang sebagai penyelesai sengketa itu patut je mungkin, karena kan kalau tidak bijaksana nanti bahaya juga nih Pak. Memang banyak hal. Banyak hal ya Pak ya. Hal yang memang mesti pertimbangan yang mesti kita apakan. Karena itu menjadi sejarah yang tidak bisa tidak gampang untuk dihilangkan. Itu jejak digital. Apalagi sekarang jejak digital itu tidak bisa dihapus. Luar biasa. Oke Pak, luar biasa nih sahabat semuanya. Saya yang mikir tadi itu sahabat adalah ini kan beliau ini pengacara. Itu bedanya kayaknya, mohon maaf ini. Kalau sudah senior dengan ini beda ya. Kalau di pengacara Pak kan mestinya harus banyak kasus Pak. Izin mohon maaf. Dalam hal penanganan perkara ya kita tetap pendampingi. Jadi mendampingi Pak ya. Pendampingan kita itu ada yang sifatnya kadang-kadang ya seperti kita sampaikan, kita tidak semua perkara itu mesti bermuara ke pengadilan. Mau apa saja, mau pidana, mau perdata, mau masalah peradilan agama misalnya. Ya kadang-kadang kan juga kita pengacara ini ya tidak ansih di saat datang ke kita kemudian mesti masuk ke pengadilan Pak ya, betul ya. Ya misalnya seperti kasus kalau kami seperti kasus ya perceraian misalnya. Itu kan tidak segampang itu kita langsung dia datang, oh Pak kami mau cerai, langsung kita buatkan gugatan. Kalau buat gugatan gampang. Nah, apalagi perlu kita dalami dulu sejauh mana apa sih masalahnya, apa sih apanya. Nah, bahkan kalau kami dalam kasus-kasus keluarga seperti itu sering-sering kita upayakan kalau memang dalam secara fikih sunnahnya fikihnya kedudukannya dia masih bisa dirujukkan. Nah, maka posisinya jangan pernah kita berpikir untuk menceraikan dia. Gitu. Maka tentu sikap rujuk itulah yang mesti kita bangun. Betul. Jadi kami kalau seandainya seperti itu terjadi, ya kami berikan itu ada buku namanya Bagaimana Membahagiakan Istri, Bagaimana Membahagiakan Suami. Dibelikan mereka yang satu, yang suami diberikan buku nih, baca nih. Berapa persen yang sudah kita evaluasi. Nah, bahkan tidak berapa lama, Pak, kami disadari mereka kami. Nah, ini kadang-kadang kan tidak mesti ke pengadilan itu, ke peradilan. Udah selesai sebetulnya. Cuman kalau ke peradilan kan sering-sering yang jadi tantangan kan harta gono gini. Ini yang kadang-kadang jadi apa? Jadi target bagi apa? Gitu. Sebagian profesi. Baik Pak Dev, kayaknya sebentar saja dan memang tentu banyak hal yang memang kita bahas dengan pakar ini. Insya Allah sahabat, dan dari gambaran tadi nampak bagi kita bahwa apapun profesi kita dan di mana posisi kita jadilah bagian dari perangkai dan prajut tali ukhuwah Islamiyah, sehingga satu sama lain kita jadi perekat, bukan menjadi pencerai, begitu ya Pak ya. Walaupun kita sebenarnya mesti menegakkan keadilan, kecuali memang mesti harus dengan ke pengadilan, begitu ya, harus beradilan, memang tentu harus dibawa ke sana. Tapi kalau sedapat mungkin, lihat nih, luar biasa, walaupun seorang Bapak Pak Dev seorang pengacara, tapi mungkin bukan menggiring bagaimana orang untuk selalu beracara. Ini luar biasa sekali nih nasihat-nasihat dari Pak Dev. Bukan berbicara berperkara. Berperkara ya, Pak, berperkara ya. Pak Dev, kira-kira nasihat apa buat kami masyarakat awam nih Pak, yang nggak banyak paham, nggak mengerti dengan yang tadi nih? Ya, mari kita sama-sama membangun kesadaran untuk kembali mendudukkan bahwa Sumatera Barat itu tidak terlepas dari Minangkabau, dan Minangkabau itu azasnya jelas, adat basandi syarak basandi kitabullah, dan ini mesti menjadi bagian perjuangan kita bersama. Kita tidak melihat profesi kita apa, tapi ini tanggung jawab kita bersama dari seluruh lapisan masyarakat
yang memang mengaku orang Minang, orang Minangkabau. Iya. Kalau tidak kita lakukan itu, maka kita khawatir nanti Minangnya terpisah dengan Kabaunya. Waduh. Ini yang memang yang perlu menjadi renungan kita bersama selaku orang Minangkabau. Barangkali itu. Baik. Apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak ya. Baik Pak Dev. Harapan kita bersama lah. Siap. Baik Pak. Yang kata terakhir menukik sekali sahabat untuk kita renungkan secara bersama. Baik Bapak Ibu sahabat setia, terima kasih buat Pak Dev yang telah berbagi ilmu di tengah kesibukan beliau. Ini sibuk kali beliau nih hari ini, dari beberapa sebelumnya luar biasa. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Siapapun kita dan dimanapun kita, tetaplah menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana memang anjuran dari agama kita, apalagi juga kita orang Minang. Kalau istilahnya, walaupun kita tidak bergelar datuk, tapi jadilah berperangai ini mama, begitu ya Pak Devnya. Akhirnya saya Zulfami Adi, saya Aldefri, mohon maaf mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.